Halo guys, di video kali ini aku akan membahas tentang Xiaomi Redmi 9C di tahun 2023 ini. Apakah masih worth it untuk kalian beli atau enggak? Dan sebelumnya bisa bantu channel ini dulu ya teman-teman dengan klik tombol subscribe-nya, dan jika teman-teman suka dengan videonya bisa like video ini. Thank you. Yang pertama kita bahas tentang bodinya ya teman-teman. Untuk bodi bagian belakangnya masih menggunakan bahan plastik dan terlihat bagus dengan adanya garis-garis yang timbul. Memang kelihatan kurang premium ya teman-teman untuk masalah desain karena belum menggunakan kaca untuk bagian belakangnya. Tapi di balik bodinya yang terbuat dari plastik ini ada sisi baiknya. Dapat meredam panas pada saat digunakan beraktivitas berat ya teman-teman, seperti bermain game dan aktivitas-aktivitas multimedia lainnya. Dan terdapat 3 buah kamera. Untuk kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel dengan bukaan 2.2 dan kamera makro 2 megapiksel dengan bukaan 2.4 dan 2 megapiksel kamera depth sensor 2.4. Untuk hasil foto dan videonya bisa teman-teman lihat nanti ya. Dan untuk peletakan tombolnya ada di bagian kanan, tombol volume dan tombol power. Di bagian kiri sendiri ada slot SIM card dual SIM yang bisa ditambah micro SD. Jadi enak nih teman-teman bagi yang mau pakai dual SIM dan micro SD bisa. Masih adanya jack audio 3,5 mm dan di bawahnya ada speaker ya. Masih belum stereo teman-teman. Kalau untuk kualitas suaranya menurutku cukup ya teman-teman, dengan adanya sedikit bass dan suaranya cukup kencang sih. Lumayan enak untuk didengerin ya. Untuk sistem pengecasannya sendiri masih menggunakan 10 watt dan menggunakan USB tipe B ya. Untuk baterai yang berukuran 5000 mAh agak lama untuk chargernya. Nah sekarang kita masuk dari segi layar ya teman-teman. Untuk layarnya sendiri masih menggunakan panel IPS ya, berukuran 6,53 inch dan beresolusi 720 x 1600 pixel dan kecerahan di 400 nits. Meskipun layarnya menggunakan layar IPS, tapi warna yang dihasilkan cukup bagus ya teman-teman. Selama teman-teman tidak membandingkannya secara head to head dengan HP yang resolusinya lebih tinggi, pasti langsung kelihatan berbeda. Selama pemakaian sendiri sih masih cukup baik ya teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang mau beli Redmi 9C ini untuk digunakan beraktivitas di luar ruangan, kurang rekomen ya teman-teman, karena untuk dipakai di bawah sinar matahari itu sangat kurang untuk kecerahannya. Untuk sistem keamanannya sudah dilengkapi dengan face unlock dan fingerprint sensor ya teman-teman. Kalau menurutku sih untuk fingerprint sensor dan face unlocknya ini lumayan cepat ya jika teman-teman pakai di tahun 2023 ini. Kalau untuk fitur NFC masih belum tersedia di Redmi 9C ini ya teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke kameranya ya dari Redmi 9C ini. Dengan kamera utama yang beresolusi 13 megapiksel, foto yang dihasilkan cukup kalau hanya sekedar mengambil gambar. Kalau untuk ketajamannya cukup baik ya teman-teman. Beda halnya jika teman-teman menggunakannya di malam hari atau kondisi yang kurang cahaya, kualitas gambarnya akan berkurang. Tapi ada fitur night mode yang dapat membantu untuk mengambil gambar tapi hanya di kamera belakangnya saja ya teman-teman. Dengan kamera depan yang beresolusi 5 megapiksel wide, untuk hasil kameranya cukup baik di kondisi cukup cahaya. Sama dengan kamera belakangnya di kondisi malam hari itu kurang bagus. Nah ini untuk kualitas perekaman di kamera belakang Redmi 9C ya, di resolusi 1080 di 30 fps teman-teman. Kalau untuk kestabilannya kurang ya ini ya. Nah ini untuk kualitas perekaman kamera depan di Redmi 9C ya teman-teman, di resolusi 1080 di 30 fps ya. Ini keadaan di sore hari sekitar jam 4. Dan untuk videonya hanya dapat merekam di resolusi 1080 di 30 fps saja teman-teman, masih belum bisa di 60 fps. Nah sekarang kita masuk ke performanya ya teman-teman. Untuk performanya sendiri ditenagai oleh MediaTek Helio P35 dengan 12 nanometer. Dan untuk unit yang aku review ini di varian 4GB RAM dan 64GB untuk storage-nya. Di Redmi 9C ini ada beberapa varian ya teman-teman, dari RAM yang 2, 3, dan 4 untuk yang ini.
Dan mungkin agak berbeda jika teman-teman beli yang RAM lebih kecil. Sayang untuk skor Antutunya nggak bisa dites ya teman-teman, karena saat mau install sudah selesai tapi tidak bisa masuk untuk aplikasinya. Dan sudah beberapa kali untuk aku coba ya teman-teman. Untuk skor 3D Mark-nya dapat di skor segini ya teman-teman. Untuk Mobile Legends sendiri dapat di settingan high. Kalau di settingan high sering terjadi frame drop ya teman-teman. Mending diturunin grafiknya di rendah saja biar berjalan lebih lancar. Dan di game PUBG Mobile mendapatkan di settingan balance medium. Untuk gamenya berjalan dengan lancar. Selama pengetesan game nggak terjadi panas yang berlebih sih di HP-nya ya teman-teman. Jadi masih nyaman jika teman-teman menggunakannya agak lama. Nah, untuk kesimpulannya, masih layak dibeli atau enggak Redmi 9C ini di tahun 2023 ini? Jika teman-teman mencari smartphone dengan daya tahan baterai yang besar, performa yang cukup, bisa menjadi salah satu pilihan ya teman-teman. Tapi di harga yang relatif, di 1 juta atau 1 jutaan lebih, teman-teman bisa nabung sedikit lagi ya untuk ambil yang lebih baik. Karena HP Xiaomi sekarang itu untuk harga bekasnya beda-beda sedikit ya teman-teman. Contohnya bisa ambil Pocophone F1 ini. Untuk performa chipset, kamera lebih baik ya teman-teman. Cuma untuk baterainya pasti kalah dengan Redmi 9C ini. Segitu dulu ya teman-teman untuk review Redmi 9C ini di tahun 2023. Bisa bantu channel ini dulu ya teman-teman dengan cara subscribe channel ini. Thank you.